Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah sobat-sobat sekalian, kebetulan ini kita sedang menunggu waktu sholat setelah sholat, yaitu setelah sholat maghrib, berteman dengan para jamaah sekalian. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan juga menunggu waktu isya. Ada yang ingin saya sampaikan, bahwasannya dulu ketika kita dulu dalam alam ruh, dulu kita pernah berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita hidup di dunia ini, Allah mengingatkan kembali kepada kita bahwa dulu engkau telah berjanji kepadaku, begitu kata Allah. Makanya di dalam surat Al-A'raf ayat 172, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa id akhadha rabbuka wa min akhadha rabbuka min bani adam min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala sahidna antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Allah dulu mengembang biakan anak keturunan Adam dari tulang sulbinya, lalu dimintai persaksian atas jiwa mereka masing-masing, alastu birabbikum, bukankah aku ini Rabbmu? Lalu ruh itu menjawab, bala sahidna, kami mengakui ya Allah. Dan pada akhir dari ayat ini Allah wanti-wanti kepada kita, antakulu yaumal qiyamati innakuna an hadza ghafilin, dan janganlah kalian nanti ketika dalam kehidupan akhirat engkau melupakan perjanjian ini. Jadi sebelumnya dulu ketika kita ini dalam ruh, kita sudah bertauhid kepada Allah, berjanji kita akan senantiasa bertauhid, menyembahnya, mengibadahinya. Lalu ketika kita ditiupkan ruh kita ke dalam rahim ibu, dilahirkan dalam alam dunia, maka Allah mengutus kepada setiap umat ini Nabi dan Rasul. Sebagaimana ketika Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 36, yang sesungguhnya mengatakan bahwasannya setiap nabi, setiap umat itu telah diutus seorang Nabi dan Rasul. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wanti-wanti kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau sekalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Oleh karena itu, sebagai reminder sekali lagi, ingatlah bahwa Islam ini adalah agama yang murni, agama yang dikehendaki oleh Allah sebagai agama yang benar. Dan Allah pun memberikan gambaran kepada peringatan kepada kita semua bagi yang sekarang hidup di dunia. Sebagaimana ketika Allah berfirman di surat Al-Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghairil islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan ingatlah ya, jika mereka selama hidup dalam kehidupan dunia ini mencari agama selain daripada agama Islam itu, fala yuqbal, maka agama itu tidak pernah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia digolongkan sebagai orang-orang yang rugi. Dan ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, bahwasannya Rasulullah itu bersumpah, sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah, ya, di mana aku ini bersumpah bahwa jiwaku, kata Muhammad ini, jiwaku ini dijamin di tangan oleh Allah, dan tidaklah aku ini diutus kepada mereka Yahudiun atau Nasraniun, termasuk aku ini juga diutus kepada kaum Yahudi dan Nasrani. Lalu Rasulullah mengatakan, summa yamutu walam yu'min billahi tu bi ursil kana tu bi kana min ashabin nar. Apabila mereka mati, yaitu orang-orang selain Islam ini yang tidak mengikuti Rasulullah, apabila mereka mati walam yu'min, tidak beriman dengan apa yang aku bawa ini, yaitu tentang kerasulan, tentang risalah Islam ini, maka sungguh tempat mereka nanti kembalinya ada di dalam neraka. Oleh karena itu Allah mengatakan, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanya Islam. Maka marilah kita berpegang teguh dengan agama itu, dan kita juga memohon kepada Allah agar diberikan keteguhan, istiqomah hingga akhir kehidupan kita. Dan oleh karena itu marilah kita senantiasa banyak-banyak memohon kepada Allah hidayah dan petunjuknya
Mudah-mudahan kita ini digolongkan sebagai hamba-hambanya yang selalu dikehendaki mendapatkan keberuntungan dalam kehidupan dunia ini dan akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan rehat ini. Mohon maaf bila kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.